Noda putih aneh pada pisang bisa jadi pertanda kalau kamu perlu segera membuangnya. Kemungkinan itu adalah sarang laba-laba pengembara berhasil. Serangga ini juga dikenal sebagai laba-laba paling berbahaya di seluruh dunia. Satu gigitannya aja bisa menghambat sistem saraf manusia, menyebabkan mual dan mata kunang-kunang. Laba-laba ini paling sering ditemukan di Amerika Selatan. Tapi karena suka ngumpet, laba-laba pengembara berhasil bisa aja masuk ke wadah pengemas pisang, lalu piknik gratis ke berbagai tempat. Mereka suka nyelip di dalam wadah makanan. Bahkan dalam satu kejadian, pernah ada induk laba-laba yang ngeboyong semua anaknya. Ih. Kamu pernah makan makanan kaleng kan? Mungkin kamu juga pernah nemu belatung di dalamnya. Hewan ini bisa ditemukan di berbagai jenis makanan, seperti tomat dan jamur kalengan. Belatung suka banget sama kedua jenis makanan ini. Bahkan, 20 belatung dalam 100 gram jamur yang ditiriskan masih dianggap wajar. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin selain terima aja. Sejumlah benda nyeremin pada makanan bisa aja disetujui badan FDA di Amerika Serikat. Meski terdengar aneh, FDA ngebolehin 30-an bagian serangga pada satu batang coklat. Gak cuma itu aja, mereka juga ngebolehin adanya bulu hewan pengerat dalam selai kacang. Meski selai kacang termasuk produk yang mendapat pengawasan terbaik dari FDA, sejumlah bulu di dalam selai dianggap wajar. Oke, coba uji intuisimu ya. Pertanyaan pertama, dalam satu wadah selai apel, berapa persen jamur yang masih dianggap aman oleh FDA? Nggak begitu banyak kok. 12% jamur masih bisa diterima. Pertanyaan kedua, dalam satu wadah selai ceri, berapa persen jamur yang masih dianggap aman? Jawabannya 30%. Pertanyaan terakhir, gimana dengan selai blackcurrant? Selai blackcurrant yang mengandung 75% jamur masih dianggap aman oleh FDA. Jadi ngeri nih kalau mau mengonsumsi selai. Selain baik untuk kesehatan, brokoli juga bisa berisiko. Bukan berarti kamu harus ngejauhin brokoli ya, tapi ini bisa jadi pengingat agar kamu selalu ngecek. Apa jadinya kalau di sela-sela brokolimu ada serangga berbahaya? Mungkin di situ ada laba-laba black widow? Gigitannya memang nggak separah laba-laba pengembara berhasil, tapi masih terbilang parah. Bahkan ada pria asal Ohio, Amerika Serikat yang nemu laba-laba ini dalam brokoli. Untung kisahnya berakhir baik. Jadi pria ini menghubungi suaka hewan lokal, lalu Another Chance Sanctuary Ohio mengadopsi laba-laba itu. Mereka juga menamainya dengan brokoli. Wah, berarti laba-laba juga bisa diadopsi. Ho ho ho! Sebentar lagi Natal. Kalau kamu mau pakai pohon Natal asli sebagai hiasan, sebaiknya cek baik-baik tiap bagiannya. Kali aja ada benda mirip bunga pinus sebesar kacang walnut di sela-sela daunnya. Bisa jadi itu adalah rumah serangga. Di dalam kantong telur ini ada ratusan belalang sembah kecil yang siap menetas. Bisa ngeri banget kan kalau kantong telur ini sampai masuk ke rumahmu? Jadi sebaiknya cek baik-baik pohon Natalmu biar rumahmu nggak kemasukan hewan asing. Karena nggak mau ambil risiko, akhirnya kamu milih pohon Natal tiruan. Bagus dong. Jenis pohon ini 3 kali lebih sulit terbakar daripada pohon Natal asli. Tapi nggak sepenuhnya aman. Apapun jenis pohonnya, kamu harus tetap berhati-hati. Jangan taruh pohon Natal tiruan di dekat sumber panas. Jadi sebaiknya pilih model pohon Natal yang tahan api. Berikutnya, para penderita rabun jauh harus ekstra hati-hati dengan ini. Kalau kamu pernah ngelihat benda mirip Oreo atau koin jadul dengan bentuk rumit, sebaiknya pakai kacamata dulu sebelum menyentuhnya. Kemungkinan besar itu adalah laba-laba. Laba-laba lagi, laba-laba lagi. Ada yang namanya laba-laba jam pasir Cina, meski bentuknya lebih mirip kayak Oreo. Serangga ini hidup di Asia Tenggara, Meksiko, dan Guatemala. Mereka bisa tahan terhadap dingin dan ditemukan di sebagian wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Laba-laba ini terkenal suka masang jebakan. Jadi, mereka bikin liang untuk umpet. Saat mendeteksi adanya gerakan, laba-laba ini langsung mukul. Liangnya juga bisa melindungi laba-laba dari tawon. Kita bisa bernafas lega karena tubuh manusia terlalu gede untuk dimasukin ke liang laba-laba. Laba-laba ini juga nggak beracun bagi kita. Untung aja ya. Widih, ada yang tiktokan tuh. Saatnya ngelurusin mitos di TikTok.
Jadi, belakangan ini sempat ada video viral soal stroberi yang direndam di air garam. Di video itu terlihat ada serangga mirip cacing di permukaan stroberi. Tapi nggak semua stroberi dihinggapi larva kayak gini ya. Buah ini perlu diperiksa dan direndam dulu sebelum dikirim ke pembeli. Ada juga lalat buah yang kelihatan agak beda. Kalau kelamaan ditaruh di kontainer, buah ini bisa dihinggapi lalat buah yang naruh telur kecilnya di situ. Lalu, telur ini berubah jadi larva dan lalat buah baru. Jadi intinya, lalat buah ada di mana-mana. Bisa ada di supermarket, toko kecil, atau di dalam rumah. Kemungkinan besar, kamu juga menelannya saat makan stroberi. Hitung-hitung buat protein alami kan? Tapi larva tanaman nggak membahayakan manusia. Kamu juga nggak perlu merendam stroberimu dengan air garam. Cuci aja buah ini sampai benar-benar bersih. Sebaiknya jangan konsumsi beberapa buah yang masih mentah, misalnya leci. Meski kelihatan biasa aja, leci bisa cukup membahayakan. Dan kalau buah ini dikonsumsi sebelum matang, toksinnya bisa tertelan. Akibatnya, kadar gula darahmu bisa turun drastis. Bagi orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, konsekuensinya bisa kurang menyenangkan. Mereka bisa mengalami demam atau efek yang lebih parah. Jadi sebaiknya makan leci yang udah matang aja. Kalau menurutmu, bintik hitam pada apel menandakan buah nggak bisa dimakan, berarti kamu keliru. Bintik hitam ini sebetulnya masalah kosmetik yang berupa jamur, tapi nggak membahayakan. Kamu cuma perlu menggosok bintik ini sampai hilang atau mengupas kulitnya sebelum mengonsumsi apel. Jangan langsung dibuang. Hati-hati ya, kalau kamu beli salmon yang ada telurnya, kemungkinan besar rasanya kurang enak. Salmon dari Samudra Pasifik biasanya bertelur di air tawar. Jadi mereka harus bermigrasi saat mau bertelur. Tapi setelah sampai di air tawar, semua sistem di tubuh salmon berhenti berfungsi dan ikan ini akan berhenti makan. Salmon kayak gini masih bisa dimakan, tapi kualitasnya kurang bagus. Harus gimana ya kalau kapsul putih mirip kepompong kayak gini nempel di kale? Jangan langsung dibuang semua. Buang aja putih-putihnya dan cuci kale sampai bersih sebelum diolah. Tapi kamu juga harus ekstra hati-hati dengan salad kemasan. Meskipun produsennya mengklaim salad ini bisa dimakan tanpa dicuci, sebagian orang telah mengalami gangguan kesehatan karena makan salad kemasan yang nggak dicuci. Akibatnya, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berobat. Minumanmu pernah dihinggapi lalat kan? Jangan-jangan lalatnya lagi renang gaya punggung tuh. Kamu bakal ngabisin minumanmu atau ganti minuman. Kalau minumanmu kemasukan lalat betina, beberapa menit kemudian rasanya akan berubah. Tapi, kalau yang nyemplung ke minumanmu lalat jantan, rasanya akan tetap sama. Jadi, lalat betina punya feromon yang ngeluarin bau busuk. Meski lalatnya langsung dibuang, minumanmu akan berubah rasa. Bahkan, 1 nanogram feromon aja udah cukup ampuh. Kayaknya ribet juga ya harus ngecekin jenis kelamin lalat kayak gini. Biar lebih gampang, sebaiknya ganti aja minumanmu. Meski nggak membahayakan perut kita, lalat tetap menjijikkan.